Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan mengenai penyimpangan sosial. Di sini saya akan membahas 5 hal yang bersangkutan dengan penyimpangan sosial. Yang pertama ada pengertian penyimpangan sosial itu sendiri, lalu ada ciri-ciri penyimpangan sosial, penyebab penyimpangan sosial, hubungan sosial dengan penyimpangan sosial, dan klasifikasi penyimpangan sosial dalam masyarakat. Pengertian dari penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial merupakan suatu tingkah laku yang menyalahi atau tidak mematuhi norma-norma dari suatu kelompok sosial maupun masyarakat tertentu. Selain itu, penyimpangan sosial juga dapat diartikan sebagai kelakuan yang melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dan disahkan sebagai suatu sistem sosial. Lalu ada ciri-ciri dari penyimpangan sosial menurut pendapat Paul B. Horton, yaitu ada 5 ciri-ciri. Di antaranya yang pertama dapat didefinisikan atau perilaku tersebut dapat diketahui sebagai tindakan yang menyimpang sesuai dengan kriteria tertentu serta penyebabnya. Lalu yang kedua dapat diterima dan ditolak karena tidak selamanya penyimpangan memiliki dampak negatif. Yang ketiga ada bersifat relatif dan mutlak karena di era modern ini kebanyakan orang termasuk dalam kategori tidak penuh seutuhnya maupun patuh seutuhnya terhadap peraturan yang berlaku. Yang keempat, memiliki sifat adaptif. Selain sebagai sebuah ancaman, penyimpangan sosial juga berfungsi sebagai pemeliharaan stabilitas sosial. Dan yang kelima, yaitu terdapat norma-norma penghindaran dalam penyimpangan. Selanjutnya ada faktor penyebab terjadinya penyimpangan sosial. Yang pertama ada faktor sosialisasi. Perilaku menyimpang terjadi karena ketidaksesuaian pesan, norma, dan nilai yang disampaikan oleh masing-masing agen sosialisasi atau individu lain. Individu yang mempelajari perilaku-perilaku tersebut akhirnya tidak merasa bahwa hal tersebut menyimpang dan menganggap bahwa perilaku yang ia pelajari normal untuk dilakukan. Lalu ada faktor anomie, yaitu suatu keadaan di mana masyarakat kehilangan pegangan norma, suatu keadaan tanpa norma dan tanpa arah, sehingga masyarakat tersebut tidak tercipta kesesuaian antara kenyataan yang diharapkan dengan kenyataan sosial yang ada. Yang ketiga ada faktor differential association atau asosiasi yang berbeda terhadap suatu kejahatan, di mana semakin tinggi interaksi seseorang dengan orang yang berperilaku menyimpang, maka semakin tinggi pula kemungkinan orang tersebut untuk bertingkah laku yang menyimpang. Derajat interaksi ini tergantung pada frekuensi, durasi, dan intensitas, sehingga interaksi tersebut tidak cukup sekali, 2 kali untuk membuat seseorang bisa terpengaruh. Yang terakhir ada faktor labeling, yaitu menyebutkan bahwa perilaku menyimpang muncul karena adanya cap, julukan, atau sebutan atas individu yang melakukan suatu perbuatan yang dianggap menyimpang. Bila kita memberi cap terhadap seseorang sebagai orang yang menyimpang, maka secara tidak langsung sebutan tersebut akan mendorong orang itu untuk berperilaku menyimpang pula. Selanjutnya ada hubungan sosialisasi dengan pelaku penyimpangan sosial. Hal ini masih sangat memungkinkan terjadi. Akan lebih baik untuk terus berhati-hati dan bisa memilah dengan siapa kita bergaul. Karena jika tidak, kita akan dapat terpengaruh oleh dampak buruk dari penyimpangan sosial yang memberikan efek buruk atau dampak buruk di sekitarnya. Yang terakhir ada klasifikasi penyimpangan sosial dalam masyarakat. Yang pertama yaitu berdasarkan perilaku. Sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai pola-pola perilaku tertentu dan juga yang pastinya adalah perilaku yang berbeda. Ada saatnya manusia berperilaku sesuai dengan kehendak umum, namun ada juga saatnya manusia berperilaku tidak sesuai dengan kehendak umum. Maka dari itu dikenal 2 jenis penyimpangan sosial. Yang pertama yaitu penyimpangan sosial primer. Penyimpangan sosial primer adalah penyimpangan yang sifatnya sementara atau temporer. Orang yang melakukan penyimpangan primer masih bisa diterima oleh kelompok masyarakatnya karena tidak melakukan pelanggaran secara terus-menerus. Misalnya seseorang yang melanggar rambu-rambu lalu lintas. Selanjutnya ada penyimpangan sosial sekunder, yaitu penyimpangan yang dilakukan secara terus-menerus meskipun sudah diberikan sanksi, tetap saja orang tersebut mengulangi perbuatannya dan sering disebut sebagai orang yang berperilaku menyimpang. Contohnya seperti pencurian, korupsi, atau pelecehan yang terjadi.
Yang kedua, berdasarkan jumlah individu, penyimpangan sosial terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu penyimpangan individu. Penyimpangan ini dilakukan tanpa adanya campur tangan dari pihak lain. Hanya ada satu individu yang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan norma-norma umum di masyarakat. Perilaku seperti ini secara nyata menolak norma yang sudah diterima secara umum dan berlaku dalam waktu yang cukup lama. Yang kedua, ada penyimpangan kelompok, yaitu penyimpangan yang dilakukan bersama-sama dalam suatu kelompok tertentu. Penyimpangan jenis ini sangat rumit karena di dalam kelompok tersebut tetap memiliki nilai, norma, sikap, dan tradisinya sendiri. Adanya fanatisme dari anggota kelompok terhadap kelompoknya bisa menyebabkan mereka tidak merasa melakukan penyimpangan. Penyimpangan kelompok ini lebih berbahaya jika dibandingkan dengan penyimpangan individu. Contoh penyimpangan kelompok diantaranya yaitu kelompok kejahatan yang terorganisir untuk melakukan perampokan, kelompok pengacau keamanan dengan tujuan tertentu, dan kelompok separatis yaitu kelompok yang ingin memisahkan diri dari suatu negara. Itu saja presentasi dari saya. Terima kasih.